Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsahira Utari dari Universitas Kamarul Huda Badarudin Babu, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Bisa dilihat di slide yang di samping. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pencatatan dan pelaporan itu sendiri. Pencatatan merupakan suatu kegiatan atau pendokumentasian yang dilakukan dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, pencatatan ini dilakukan bisa di atas kertas, disket, maupun kalau sekarang banyak di file komputer. Terus bentuknya itu berbagai macam, bisa bentuk tulisan, terus ada grafik, ada tabel, gambar, maupun suara. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pencatatan tradisional dan yang kedua ada sistem pencatatan non-tradisional. Sistem pencatatan tradisional itu sendiri yaitu di mana sistem ini memiliki catatannya sendiri-sendiri. Jadi setiap bidang kesehatan, ilmu kesehatan itu punya pencatatannya sendiri-sendiri, kayak bidan, terus perawat, dokter, dan bidang ilmu lainnya. Nah, kelemahan dari sistem ini, kerjasama kita antar petugas kesehatan yang lain itu agak berkurang. Jadi karena kita memiliki sistem pencatatan sendiri, maka kerjasama kita terhadap tim petugas kesehatan yang lain itu agak berkurang. Terus yang kedua ada sistem pencatatan non tradisional, di mana sistem pencatatan ini berorientasi atau berfokus pada suatu masalah. Jadi keuntungannya, karena yang pertama itu kerjasama antar timnya berkurang. Kalau di sistem non tradisional itu justru kerjasama antar timnya itu sangat kuat gitu, sehingga mutu pelayanan yang diberikan itu lebih maksimal. Untuk pelaporan sendiri itu adalah salah satu cara komunikasi dari petugas kesehatan yang bisa dilakukan baik secara tulisan maupun lisan gitu. Terus tentang apa yang dilaporkan itu adalah hasil dari suatu kegiatan atau intervensi yang telah dilakukan. Sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di kesehatan masyarakat itu bertumpu atau berpedoman pada sistem pencatatan dan pelaporan terpadu yang ada di puskesmas atau sering kita dengar dengan nama SP2TP. Jadi SP2TP itu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data-data umum kayak data sarana, terus ada tenaga, sama upaya pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas atau termasuk di puskesmas pembantu atau pustu. Selanjutnya, tujuan dari SP2TP itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum sama tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah agar semua hasil kegiatan yang dilakukan di puskesmas maupun di luar puskesmas itu bisa tercatat serta dilaporkan ke jenjang yang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, terus berkala, sama teratur guna untuk menunjang pelayanan. Untuk tujuan khususnya itu ada 2 poin. Yang pertama, tercatatnya semua data hasil kegiatan puskesmas sesuai dengan kebutuhan secara benar, secara berkelanjutan, dan teratur. Terus yang poin kedua itu terlaporkannya data ke jenjang administrasi berikutnya ya, sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Untuk ruang lingkup dari SP2TP sendiri itu berpedoman pada kegiatan diklat atau kegiatan-kegiatan kesehatan yang dilakukan oleh instansi kesehatan. Yang pertama, untuk pencatatan dan pelaporan penyelenggara dari tiap kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan, khusus untuk tenaga kesehatan. Terus yang kedua, pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan diklat bagi tenaga kesehatan untuk triwulan dalam 1 tahun. Terus yang ketiga itu pencatatan dan pelaporan rekapitulasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapelkes atau Badan Pelatihan Kesehatan tiap triwulan di tiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu ada pelaporan.
Untuk pelaksanaan dari pencatatan dan pelaporan di SP2TP ini sendiri adalah semua kegiatan pokok yang ada di luar maupun di dalam puskesmas itu harus dicatat atau didokumentasikan. Terus untuk mempermudah dalam pencatatannya sendiri dibuatlah atau digunakanlah sebuah format standar yang sudah ditetapkan oleh SP2TP itu sendiri. Contohnya yang pertama ada rekam kesehatan keluarga, di mana rekam kesehatan keluarga itu mencakup data-data dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satu kepala keluarga. Jadi mulai dari ibunya, suaminya, maupun anak-anaknya. Terus ada selanjutnya bisa ada kartu rawat jalan, terus ada kartu indeks penyakit, kartu ibu, terus ada kartu anak, kartu menuju sehat atau KMS balita sama anak sekolah. Terus ada KMS untuk ibu hamil sama KMS usia lanjut serta register. Selanjutnya untuk pelaporan dari sistem pencatatan dan pelaporan di SP2TP ini adalah di mana pelaporan itu sendiri berupa catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya itu akan disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan terhadap kegiatan yang dilaksanakan gitu. Pelaporan di puskesmas itu menggunakan tahun kalender gitu ya. Kalender di mana untuk tahunnya sendiri atau bulannya itu ditentukan oleh masing-masing puskesmas. Terus untuk selanjutnya ini adalah kegiatan dari pencatatan dan pelaporan. Ada 6 kegiatan. Yang pertama itu mentabulasi data upaya kesehatan yang dilakukan. Mentabulasi itu kayak membuat data dari tabel-tabel. Terus yang kedua ada mengkompilasi data dari puskesmas, terus menyusun indeks penyakit, menyusun sensus harian untuk pengelolaan data kesakitan. Terus yang ketiga itu setelah dikompilasi atau dikumpulkan itu baru disajikan dalam datanya, bisa dalam bentuk narasi atau tulisan. Terus yang kedua ada bentuk tabel, grafik, tapi sesuai dengan kebutuhan di puskesmas atau di ruang lingkup kerja. Terus yang keempat itu melakukan berbagai perhitungan dengan menggunakan data denominator. Data denominator itu kayak data untuk melihat mutu pelayanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Terus yang kelima itu melakukan analisis data untuk kebutuhan nanti, kebutuhan pemantauan, terus intervensi serta perencanaan di masa mendatang untuk program apa saja yang akan dilakukan. Terus yang terakhir poin keenam yaitu membuat peta wilayah puskesmas termasuk sarana kesehatannya. Untuk pemanfaatan pencatatan dan pelaporan itu ada di 2 kasus khususnya. Yang pertama untuk pemberantasan penyakit menular dan yang kedua pemberantasan penyakit tidak menular. Bisa dilihat bagan di samping merupakan bagan untuk atau alur pencatatan dan pelaporan untuk kasus P2M atau pemberantasan penyakit menular. Yang paling atas itu merupakan pelaksana program, jadi orang-orang yang akan melaksanakan program yang telah dibuat. Terus bagian yang lanjut untuk panah ke bawah itu adalah melakukan kegiatan program puskesmas. Jadi setelah ditentukan orang-orang yang akan melaksanakan programnya, baru dilaksanakan program tersebut. Setelah dilaksanakan, lanjut ke bagian di bawah itu adalah pelaksanaan program mencatat kegiatan. Jadi setelah kegiatannya dilaksanakan, baru proses pencatatannya dilakukan, pencatatan dari program yang telah dilaksanakan. Terus baru bagian yang ke bawah itu hasil pencatatannya itu disampaikan kepada penanggung jawab atau pemegang program. Jadi setelah dicatat baru disampaikan kepada pemegang programnya. Lanjut ke bawah itu setelah disampaikan, baru pemegang program sama pelaksana dari program tersebut itu membuat laporan. Setelah nanti laporannya sudah diselesaikan, baru untuk tahap terakhirnya
itu laporannya nanti akan disampaikan kepada kepala puskesmasnya untuk menjadi bahan evaluasi. Bisa dilihat di samping ini adalah salah satu contoh format dari pencatatan dan pelaporan untuk kasus penyakit menular DBD pada tahun 2014. Untuk bagian selanjutnya ini adalah alur pencatatan dan pelaporan untuk kasus P2TM atau pemberantasan penyakit tidak menular. Ini bisa dilihat ya untuk keterangan dari tanda panahnya. Saya akan menjelaskan dari bawah. Yang pertama ada namanya Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu PTM. Nanti akan puskesmas akan mengambil data dari Posbindu, kemudian setelah mengambil data dari Posbindu, baru puskesmas akan melaporkannya ke Dinkes kabupaten atau kota. Nah, Dinkes kabupaten atau kota ini tidak hanya mengambil data dari puskesmas, tapi akan mengambil data dari UPT atau KP sama di rumah sakit sama laboratorium. Baru setelah dikumpulkan datanya oleh Dinkes kabupaten atau kota, nanti akan dilaporkan lagi ke atas, yaitu Dinkes provinsi. Nah, setelah diolah baru Dinkes provinsi akan melaporkannya ke paling atas, yaitu Kemenkes. Jadi di Kemenkes nanti akan dibuatlah suatu program untuk pencegahan penyakit tidak menular. Nah, setelah dibuat program, baru tanda panahnya ke bawah akan ada umpan balik nanti dari setiap bagan. Yang pertama, nanti programnya akan disampaikan ke Dinkes provinsi, baru Dinkes provinsi akan menyampaikan program yang dibuat oleh Kemenkes ke Dinkes kabupaten atau kota. Baru Dinkes kabupaten atau kotanya nanti akan memberikan programnya ke rumah sakit, laboratorium, terus ke UPT sama KKP, baru ke puskesmas. Terus setelah sampai ke puskesmas, baru puskesmas akan menyampaikan program dari Kemenkes ke Posbindu PTM. Oke, itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk materi pencatatan dan pelaporan di kesehatan masyarakat. Untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya bisa dilihat di referensi di samping, bisa teman-teman browsing supaya lebih informasinya lebih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Menunjang, astagfirullahaladzim, dan pelaksana baru pemegang saham. Thinking of you.